Dara Renata, itulah namanya. Sudah berulang kali ia menikah, namun semua pria yang menikahinya selalu menghilang secara misterius di hari ke-7 pernikahan mereka. Dara Renata, itulah namanya. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh masuk ke dalam hutan. Di desa itu ia hanya tinggal dengan sang ibu, sementara tetangga yang paling dekat jaraknya 100 meter dari rumahnya. Dara adalah gadis yang sangat cantik, mempunyai bentuk tubuh yang aduhai, memiliki wajah yang nyaris sempurna, membuat pria manapun yang berpapasan dengannya akan jatuh cinta dan terkagum-kagum akan keindahan dirinya. Namun siapa sangka, takdir hidupnya tak secantik wajahnya. Ia selalu sial dalam percintaan. Iya, kesialan itu selalu datang dari dirinya sendiri. Dara diketahui sudah beberapa kali menikah, namun suaminya selalu hilang secara misterius di hari ke-7 pernikahan mereka. Berawal dari pernikahannya dengan pria yang bernama Ivan. Ivan berasal dari kota yang bekerja sebagai petugas BNPB. Dulu Dara dan Ivan bertemu di sebuah pasar tradisional di desa Dara. Saat itu Ivan sedang melakukan pengordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di desa tersebut di sebuah pasar. Hingga ia dipertemukan dengan Dara yang sedang belanja kebutuhan dapur atas permintaan ibunya. Ivan sangat terpesona dengan kecantikan dan keindahan tubuh Dara. Ia tidak menyangka ada gadis desa secantik Dara. Ia terus memandangi Dara, membuat Dara nampak salah tingkah dibuatnya. Tidak butuh waktu lama, Ivan mampu mendekati Dara, sang pujaan hatinya. Bak gayung bersambut, Dara pun menyukai Ivan. Tak ingin lama-lama berpacaran dengan Dara, ia segera menyampaikan niat baiknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan ia ingin meminang Dara, sang gadis desa itu. Ia menceritakan sedikit-sedikit tentang Dara kepada orang tuanya. Ia juga tidak lupa menunjukkan foto gadis itu. Ia meminta kepada orang tuanya agar menemaninya melamar sang pujaan hatinya itu. Namun respon kedua orang tuanya sungguh di luar dugaan. Mereka menolak mentah-mentah permintaan Ivan itu, karena mereka tidak mau anaknya menikah dengan gadis desa yang notabene-nya tidak sederajat dengan mereka. Dan mereka pun belum cukup mengenal Dara. Ivan yang saat itu sudah buta akan cinta Dara, ia tetap pada pendiriannya akan tetap menikahi Dara, meskipun datang seorang diri tanpa didampingi oleh orang tuanya. Ia hanya menunjukkan alamat gadis itu kepada mereka jika mereka mau datang ke pernikahan Ivan. Kemudian Ivan mengambil semua pakaiannya dan dimasukkan ke dalam koper. Perlahan ia melangkah keluar dari rumah yang sudah lama dihuninya itu. Meski tangisan sang ibu mengiringi kepergiannya, kini Ivan telah resmi menjadi seorang suami dari wanita yang bernama Dara Renata. Mereka melangsungkan pernikahan sederhana yang dihadiri para tetangga Dara. Ia juga menunggu kedatangan kedua orang tuanya. Namun orang tua Ivan tidak kunjung datang di pernikahan anak-anak mereka. Ivan beralasan kepada Ibu Surti sang mertua bahwa kedua orang tuanya tidak bisa datang untuk menghadiri pernikahannya karena mereka sedang berada di luar negeri. Baru seminggu pernikahan mereka, Ivan dinyatakan hilang secara misterius tanpa jejak sedikit pun. Bahkan semua pakaiannya sudah tidak ada lagi di rumah istrinya itu. Sedangkan Ibu Surti seringkali menyuruh putrinya itu untuk menyusul sang suami di rumah mertuanya. Mungkin saja Ivan pulang ke sana. Namun Dara selalu menolak. Ia mengatakan bahwa jika Ivan mencintainya, pasti akan kembali lagi padanya. Ia selalu mendesak sang putri untuk menelpon Ivan. Namun Dara beralasan tidak mempunyai nomor Ivan. Dengan wajah gusar, Ibu Surti bangkit dari duduknya. Ia sebagai mertua sangat khawatir dengan menantunya. Sementara Dara yang menyandang status istri Ivan tidak sedikit pun pusing dengan hilangnya Ivan. Perlahan ia melangkah ke kamar anak dan menantunya itu.
Ia mengecek satu persatu barang-barang Ivan, namun nihil, tidak ada satupun jejak yang bisa ia temukan. Kemudian matanya beralih ke bawah kolong tempat tidur. Matanya terbelalak sempurna ketika melihat banyak bekas darah yang sudah mengering, bersamaan dengan sisa-sisa tulang belulang yang sudah membusuk. Bu Surti refleks menutup hidungnya karena baunya sangat menyengat, menusuk indera penciuman. Kemudian ia menarik dirinya, meringsut mundur dari kolong tempat tidur itu, dan melangkah keluar menemui Dara. "Dara! Dara!" teriak Ibu Surti memanggil putrinya. "Ada apa sih, Bu? Teriak-teriak. Aku kan gak budek, Bu," ucap Dara dengan kesal. "Kenapa banyak sekali bekas darah di kamarmu? Juga tulang-tulang yang membusuk. Apa hidung kamu sudah tidak berfungsi lagi? Ibu sudah setengah mati mencium baunya itu," omel Ibu Surti kepada anak semata wayangnya. "Aduh, Bu, Dara juga menciumnya. Makanya, kenapa Dara lebih betah duduk di luar sini daripada di kamar, Bu? Sudah tahu kamar kamu bau, malah dibiarin aja. Mungkin saja si Ivan itu pergi karena bau di kamarmu itu. Justru ia sendiri, Bu, yang membuatnya bau," ucap Dara lagi, lalu bangkit dari duduknya. Dia kesal dengan ibunya selalu saja peduli dengan mantunya itu. "Mau kemana kamu, Dara? Cepat bersihkan dulu kamar kamu sana. Nanti suami kamu pulang hari ini," cecar Ibu Surti lagi. Ia khawatir dengan kepergian Ivan karena bau busuk di kamar putrinya itu. "Iya, Bu, iya. Akan segera saya bersihkan. Ibu ke dapur saja kalau tidak sanggup cium baunya." Kemudian ia berlalu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Dara bersenandung ria di dalam kamarnya. Bu Surti keheranan dengan sikap Dara. Bisa-bisanya ia menyanyi dengan santainya, sementara ia sendiri bernafas saja susah karena baunya busuk sekali. Hingga ia harus memuntahkan isi perutnya berkali-kali. Ia perkirakan bekas darah dan tulang-tulang itu sudah 1 minggu. Bagaimana mungkin Dara bisa tahan dengan bau busuk seperti itu? Apa hidung Dara memang sudah tidak berfungsi? Bu Surti sampai membatin mengingat Dara yang kini mengotor. Setelah Dara membersihkan kamarnya, kemudian ia keluar menuju dapur karena merasa perutnya sudah keroncongan sejak pagi tadi. Bu Surti yang melihat anaknya menuju dapur, ia pun kemudian menyusul Dara di sana. Ia sudah sangat penasaran dengan bekas darah juga sisa-sisa tulang tersebut. Kira-kira hewan apa yang sudah masuk dan menyerahkan nyawanya di kamar anaknya itu? "Dara, bangkai apa kira-kira yang ada di kamarmu itu? Kenapa sudah busuk begitu kamu tidak menciumnya sama sekali?" "Oh, itu, Bu. Hewan yang keras kepala, tidak menuruti keinginanku," jawab Dara asal, membuat Bu Surti kesal padanya. Setelah 2 bulan kepergian Ivan yang tidak pernah kembali lagi, membuat Bu Surti nekat menyusul menantunya itu ke kota tanpa sepengetahuan Dara. Karena tidak sedikit pun terlihat wajah khawatir dari Dara anaknya, ia malah asik berdandan ria di depan cermin. Ia sama sekali tidak mengeluhkan suaminya yang tidak pernah pulang itu. Dengan berbekal alamat yang pernah Ivan kasih sebelum menikah dengan putrinya, akhirnya ia berangkat juga ke kota pada pagi hari. Ia hanya ingin memastikan kepergian menantunya itu karena apa. Setelah itu terserah Ivan mau kembali atau tidak, karena saat ini ia hanya butuh penjelasan dari Ivan sang menantu. Setelah memakan waktu beberapa jam, akhirnya ia sampai juga di kota pada siang hari. Kemudian bertanya tentang alamat yang dibawanya kepada warga-warga sekitar yang ada di sana. Tidak lama Bu Surti akhirnya menemukan alamat tersebut. Dengan langkah tergesa-gesa, ia menghampiri rumah tersebut. Ia cukup lama memandangi rumah itu dan ia bercedak kagum ketika mendapati pemandangan rumah Ivan
sang menantu yang begitu mewah dibandingkan dengan rumahnya yang lebih pantas dihuni kambing. Ia kemudian memberanikan dirinya untuk mengetuk pintu. Tak, 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 tak. Permisi. Tak, 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 tak. Permisi. Iya, siapa ya? Apa benar ini rumahnya orang tua Ivan? Iya, benar. Ada keperluan apa ya? Ibunya Ivan. Iya, saya sendiri. Apa Ivan memerlukan bantuanku sekarang? Bu. Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu kesini? Apa kamu suruhan Ivan? Apa Ivan sudah mau pulang ke sini? Pertanyaan Ibu Ivan semakin membuat Bu Surti kebingungan. Kalau memang Ivan tidak di sini, lalu kemanakah ia pergi? Ucap Ibu Surti dalam hati. Memangnya Ivannya tidak di sini, Bu? Ia bertanya sambil celingukan, berharap menemukan Ivan di dalam sana. Ivan tidak ada di sini sejak ia memutuskan menikah 2 bulan yang lalu. Dia pergi meninggalkan rumah ini sebelum melaksanakan pernikahannya. Ucap Ibu Ivan dengan wajah yang datar. Oh, begitu ya, Bu. Saya kira ada Ivan di sini karena Ivan sempat menawarkan pekerjaan padaku. Ucap Ibu Surti. Dia terpaksa berbohong. Ia takut terjadi sesuatu kepada Ivan. Karena dari jawaban ibunya setelah Ivan memutuskan menikah, ia tidak pernah kembali lagi ke rumah ini. Apa masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih. Saya pergi dulu. Tanpa menjawab pertanyaan Bu Surti, dia langsung menutup pintu begitu saja. Bu Surti hanya mampu mengusap dada. Mungkin begitulah sifat orang kaya di kota ini, batinnya. Kemudian ia kembali ke desa dengan 1000 pertanyaan. Ia tidak habis pikir kemana Ivan pergi kalau bukan di rumah orang tuanya. Bu Surti tiba di desa sudah sangat sore. Sebentar lagi senja akan berlalu. Ia kemudian perlahan mengayunkan kakinya melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah memutar handle pintu, ternyata pintunya tidak terkunci. Kemudian ia masuk dan mengunci pintu depan sambil memanggil nama Dara. Namun tak ada sahutan dari anaknya itu. Saat hendak menuju kamar mandi, ia menangkap bayangan seseorang yang berlari masuk ke dalam kamar Dara. Bukannya itu Ivan? Batin Bu Surti, lalu melangkah pelan mengikuti Ivan ke kamar Dara. Kemudian Bu Surti mengetuk-ketuk pintu kamar Dara itu. Namun tidak ada sahutan dari dalam. Lalu ia perlahan memutar handle pintu kamar. Namun terkunci dari luar. Ia heran. Jika kamar ini terkunci dari luar, bagaimana Ivan bisa masuk? Tidak mungkin secepat itu dia membuka pintu. Ketika dia masih memikirkan Ivan, Bu Surti mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya berasal dari kamar Dara. Seketika bulu kuduknya meremang dari atas sampai bawah. Sesaat kemudian, tangan seseorang menyentuh pundaknya. Ia kemudian terlonjak kaget. Saat menoleh, ternyata itu Dara yang kini sudah berdiri di hadapannya. Apa-apaan sih kamu, Dara? Bikin ibu kaget saja. Ucap Ibu Surti dengan nafas yang tidak beraturan. Lagian ibu ngapain sih di depan kamar Dara? Sudah saya panggil-panggil, ibu nggak nyahut. Itu tadi, ibu lihat suami kamu si Ivan masuk ke kamar kamu. Lagian kamar kamu ini kok masih bau banget sih? Paling juga itu bayangan ibu sendiri. Lagian ngapain coba Mas Ivan mau masuk di kamar Dara? Dara kamarnya memang masih bau, Bu. Sudahlah, nanti Dara semprot pakai parfum ruangan. Ya udah, ibu ke belakang dulu ya. Mau masak, lapar ini. Tunggu Bu, tunggu. Ibu dari mana saja sih?
Seharian ini kok ibu gak kelihatan? Ibu ada urusan. Kamu gak usah ikut campur. Urusan apa, Bu? Bukan urusan kamu. Lagian, kamu kenapa sih senyum-senyum sendiri? Kayak kambing sedang jatuh cinta saja. Loh, ibu kok gitu sih? Ibu tahu nggak, Rudi tetangga kamu kita. Rudi yang anaknya Pak Juro itu. Iyalah, Bu. Rudi siapa lagi kalau bukan anaknya Pak Juro? Memangnya kenapa sih Rudi? Rudi mau melamar Dara, Bu. Rudi mau menikahi Dara secepatnya katanya. Halah kamu ini. Suamimu si Ivan bagaimana kalau dia kembali? Kamu mau dituntut? Hah? Aduh, Bu. Bisa tidak sih? Sekali saja ibu tidak menyebut nama Ivan terus. Pusing tahu, Bu, dengarnya. Dara, tunggu dulu. Kamu ini apa-apaan sih, Nak? Ibu itu khawatir sama kamu. Takut aja kalau Ivan tiba-tiba datang dan menuntut kamu. Karena sampai sekarang kamu masih istrinya Ivan, istri sahnya loh. Ivan tidak akan pernah kembali, Bu. Sebenarnya ada masalah apa sih kamu sama Ivan itu, ha? Ibu Surti penasaran karena setiap kali ia menyebut nama menantunya, pasti Dara akan marah padanya. Malah di dalam kamar, Dara membanting semua barang-barangnya. Ia tidak suka kalau sang ibu selalu menanyakan suaminya. Malam ini anak dan ibu itu makan dalam diam, menambah suasana hening pada malam hari. Bu Surti juga kesal dengan sikap Dara yang kini menurutnya aneh. Dulu Dara anak yang penurut dan tidak pernah membantah sebelum anaknya itu menikah. Belum lagi sikapnya yang tenang saat tahu suaminya hilang. Dia malah mau nikah lagi dengan Rudi, tetangganya kampung mereka, anak dari Pak Juro Juragan Tanah. Sesekali mata mereka beradu pandang, hingga Bu Surti membuka percakapan. Apa kamu yakin dengan keputusanmu itu untuk menikah dengan Rudi? Tanya Bu Surti dengan hati-hati. Iya, Bu. Dara yakin Ivan itu sudah tidak akan pulang lagi. Kemudian Bu Surti menyetujui permintaan anaknya itu dan menerima pernikahannya dengan Rudi, meski dalam hati ia ragu. Hari pernikahan Rudi dan Dara. Setelah 3 bulan yang lalu Dara resmi menjadi istri Ivan, kini Dara telah resmi menjadi istri Rudi sejak beberapa jam yang lalu setelah ijab kabul terucap dari bibir Rudi. Pernikahan keduanya dilangsungkan di kediaman orang tua Rudi, yang banyak dihadiri warga sekitar dan juga tetangga kampung. Setelah 3 hari pernikahan mereka, Dara meminta kepada Rudi untuk segera pergi dan tinggal di rumah Dara. Ia tidak betah berlama-lama di rumah orang tua Rudi. Bang Rudi, ayo Bang Rudi kita tinggal sama ibu ya. Tapi kenapa sayang? Bukankah di sini itu terasa nyaman? Kasihan ibu, Bang. Ibu sendirian. Sedangkan kita di sini rame-rame. Jangan sedih dong. Sebentar kita ke sana ya. Kita pamit dulu pada ayah dan ibu. Rudi bangkit sambil memegang tangan Dara menuju ruang depan. Di sana terlihat ayah dan ibu Rudi sedang berbincang. Kemudian ia dan Dara berjalan bergandengan. Ayah dan ibu Rudi menoleh ke arah Rudi dan menantunya itu. Ayah, ibu, ngapain? Sapa Rudi dengan sumringah. Pegangan tangannya tidak lepas dari tangan Dara. Ini, ayahmu lagi hitung jumlah tanah yang terjual. Jelas ibunya Rudi dan ayahnya masih fokus menulis. Ibu, ayah, kami pamit ya ke rumah ibu Dara. Kasihan ibunya sendirian. Ucap Rudi menatap wajah kedua orang tuanya. Loh, memangnya ibu mertua kamu tidak mau tinggal di sini? Tanya sang ayah mertua. Tidak usah ayah. Ibu di rumah saja.
Baiklah, ayah sih terserah ibu saja. Ya udah, tidak apa-apa, Nak. Oh iya, Dara. Kamu ke kamar sekarang. Siapkan semua pakaian suamimu yang harus dibawa di rumah ibumu. Ucap Ibu Rudi dengan tatapan sinis. Karena memang ia kurang setuju dengan pernikahan Rudi dengan Dara. Tapi karena Rudi anak satu-satunya, ia harus rela menyetujuinya demi kebahagiaan putranya. Iya, Bu. Baik. Kamu hati-hati ya di sana ya. Perasaan ibu jadi gak enak, gak tenang. Ucap ibunya dengan muka cemas sambil memandangi Rudi, anak semata wayangnya. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Kamu di sana harus hormat sama mertua kamu ya. Pasti, Bu, Rudi akan menghormatinya. Seperti Rudi menghormati ayah dan ibu. Ucap Rudi sambil memandang ibunya. Kemudian Dara keluar dari kamar sambil menenteng 2 tas pakaian. Satu miliknya dan satu lagi milik suaminya. Setelah itu mereka pamit kepada kedua orang tua mereka. Dengan berat hati, Ibu Rudi melepas kepergian anaknya. Di dalam hati kecil, ia begitu mengkhawatirkan Rudi. Namun ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja ia belum terbiasa berpisah rumah dengan anak satu-satunya itu. Perlahan mereka semakin menjauh dan bunyi motornya kini tidak lagi terdengar. Rudi dan Dara menjalani aktivitas seperti pasangan pada umumnya. Sedangkan Ibu Dara sangat khawatir. Ia takut akan kepulangan Ivan dan secara tiba-tiba. Hingga hari ke-7 pernikahan Dara dan Rudi, Ivan tidak kunjung datang. Malah sekarang Rudi juga hilang dengan cara yang misterius. Semua pakaian yang dibawanya dari rumah orang tuanya itu kini ikut menghilang tanpa jejak. Hingga berita kehilangan Rudi sudah tersebar ke satu kampung. Ada yang mengatakan pulang ke rumah orang tuanya, dan ada yang mengatakan Rudi pergi meninggalkan Dara, karena Dara tidak pintar memanjakan suami. Sementara kedua orang tua Rudi belum tahu berita kehilangan putra mereka. Sementara Bu Surti semakin bingung, karena kini Rudi ikut hilang. Ia bertanya kepada Dara, namun Dara juga seakan tidak tahu. Bu Surti juga sering menyuruh Dara menyusul ke rumah Pak Juro. Siapa tahu Rudi pulang ke rumah orang tuanya. Namun Dara enggan mendengarkan perintah ibunya. Pagi itu Dara hendak ke pasar dan tidak sengaja bertemu dengan sejumlah ibu-ibu yang tengah asik menggosipkan dirinya. Ibu-ibu tersebut bernama Ibu Marni, Ibu Sukina, Ibu Fiza, dan Ibu Monci. Mereka memang dijuluki tukang gosip. Dara, suami kamu si Rudi kemana? Iya nih Dara, apa dia ikut hilang juga kayak si Ivan? Masa sih sudah 2 kali menikah, tapi suami hilang-hilang melulu? Halah, palingan juga mereka malas sama Dara. Luarnya saja yang cantik, tapi dalamnya sudah hancur. Mereka lalu tertawa. Mereka mengejek bersama-sama. Mendengar berbagai pertanyaan dari ibu-ibu gosip membuatnya naik pitam. Ibu-ibu jelek, bisa nggak sih kalian ini tidak ngurusin urusan orang lain? Mending aku masih cantik di luar lah, daripada kalian sudah jelek di luar, di dalam pun lebih jelek. Ungkap Dara, lalu berlalu pergi meninggalkan kumpulan ibu-ibu julid itu. Beberapa hari kemudian, warga digegerkan dengan berita kematian 4 orang ibu rumah tangga. Mereka bernama Ibu Sukina, Ibu Marni, Ibu Monci, dan Ibu Fiza. Mereka tewas mengenaskan di depan rumah masing-masing. Kematian mereka begitu mengerikan. Lidah mereka telah terpotong. Bibir mereka sudah hancur penuh sayat, dan perut mereka bolong sudah tidak mempunyai organ dalam. Siapakah yang telah berbuat demikian? Lalu, kemanakah Rudi dan Ivan pergi? Setelah kejadian tragis yang menimpa ke-4 ibu rumah tangga yang malang itu, kini para suami korban mencari pelaku yang tega menghabisi nyawa para istri tercinta mereka.
Hingga sebulan berlalu, namun masalah itu tidak pernah ditemukan titik terangnya. Semua hanya bisa saling menuduh satu sama lain. Sementara pelaku yang sesungguhnya kini sedang tersenyum puas di balik dinding yang kokoh sebagai tempat perlindung dari panas dinginnya cuaca alam. Kita ke sudut pandang Mama Ivan. 4 bulan sudah Ivan tidak pernah pulang ke rumah ini lagi setelah memutuskan pernikahan dengan perempuan kampung itu. Aku sebenarnya khawatir dengan keadaannya, karena sudah 4 bulan berlalu, ia tidak pernah masuk kantor lagi. Aku tahu karena kepala ruangannya sudah beberapa kali ia datang ke rumah ini, menanyakan si Ivan. Namun, aku selalu menjawab tidak tahu, karena aku malas membahas anak membanggang itu. Tapi semakin kesini, perasaanku semakin tidak enak. Aku merasa tidak tenang, dan wajah Ivan seakan menari di pelupuk mataku. Hatiku benar-benar kalut memikirkannya. Meskipun aku kecewa dengan keputusannya yang terkesan buru-buru untuk segera menikahi perempuan yang tidak pernah menampakkan batang hidungnya di rumah ini. Kepalaku sakit jika terus-terusan memikirkan semua ini. Aku memilih tidur sebentar karena kepalaku benar-benar pusing. Perlahan mata ini terpejam. Lalu, Ma, tolong saya, Ma. Mama, tolongin saya, Ma. Ivan mau pulang. Tolong, Ma. Keluarkan Ivan dari tempat ini, Ma. Ivan tersiksa, Ma. astagfirullahaladzim. Ternyata cuma mimpi. Kuusap dada ini. Terasa bongkahan batu telah menghimpitnya ketika teringat mimpi barusan. Sebenarnya apa yang telah terjadi denganmu, nak? Kemana Mama harus mencarimu? Apakah Mama harus ke kampung perempuan itu? Kemudian aku bangkit dari tempat tidurku, membuka handle pintu menuju ruang depan mencari ketenangan. Karena Papa Ivan sedang dinas keluar kota sejak 2 hari yang lalu. Namun samar-samar aku mendengar bunyi gerasak-gerusuk dari arah kamar Ivan. Aku pun perlahan mendekati pintu kamar itu. Apakah anak itu sudah pulang? Batinku, dan mencoba memastikan. Kupasang kupingku di daun pintu, aku bisa mendengar suara Ivan dari luar sini. Suaranya begitu jelas sedang memanggilku, namun suara itu begitu lirih. Mungkin saja Ivan sudah pulang. Aku pun memutar handle pintu kamarnya. Perlahan pintu itu terbuka, memperlihatkan keadaan kamar ini masih sepi dan kosong. Itu tandanya Ivan belum pulang. Lalu, siapakah yang telah memanggil nama tadi? Mungkin itu cuma halusinasiku saja, karena akhir-akhir ini aku terlalu memikirkan anak itu. Aku menutup pintu kamar ini kembali, namun belum sepenuhnya tertutup, aku dikagetkan dengan suara benda yang jatuh. Brak! Sontak aku menoleh ke arah benda yang jatuh tersebut. Ternyata foto Ivan terjatuh dari tempatnya. Kemudian aku mendekati foto itu dan memungutnya kembali. Namun foto itu mengeluarkan suara yang berhasil membuatku terjungkal ke belakang. Mama harus tolongin Ivan, Ma. Seketika saja aku merinding menyaksikan suasana dalam kamar anakku ini. Dengan tangan gemetar aku meraih foto ini, lalu memperhatikan dengan seksama. Seketika air mata jatuh dari pelupuk mata foto ini. Aku pun refleks membuang foto itu ke sembarangan arah. Namun suara rintihan seperti kesakitan masih terdengar jelas di telingaku. Semua bulu kuduku meremang. Tengkukku terasa dingin. Beberapa kali aku mengusapnya, namun tidak berhenti sampai di situ. Aku bangkit dari dudukku. Suasana kamar ini benar-benar horor. Aku berlari cepat menuju kamarku. Aku tidak peduli suara-suara aneh itu terus saja meminta tolong. Nanti besok aku akan menyelidiki semuanya. Aku harus mempersiapkan mentalku lagi.
aku masih menyimpan alamat kampung itu. Satu-satunya cara yaitu harus ke kampung perempuan itu. Kuat kemungkinan kejadian aneh tadi adalah petunjuk. Terlepas dari petunjuk apa, tapi aku yakin sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Ivan. Semoga Tuhan selalu melindungi keluargaku. Kembali aku menghembaskan tubuhku di atas tempat tidur. Kembali menjemput mimpiku. Pagi ini aku sudah siap menuju kampung yang ditempati putraku dan istrinya. Semoga dia baik-baik saja. Kuraih kunci mobil dan mengeluarkannya dari garasi. Sebelum aku berangkat, aku mengabari Bapak Ivan terlebih dahulu. Aku bilang kalau aku mau ke rumah teman lama, agar dia pulang nanti tidak mencariku. Aku terpaksa berbohong sama papanya Ivan karena aku tidak mau ia khawatir dengan pekerjaannya menjadi berantakan. Kulajukan mobilku dengan kecepatan tinggi. Aku sudah tidak sabar sampai di kampung itu. Aku memecahkan kesunyian berada di jalanan ini. Kuputar musik dengan volume sedang. Jalanannya begitu sepi juga licin. Beberapa kali aku terpleset karena saking jauhnya masuk ke dalam hutan. Untung saja ada warga yang aku temui dan menanyakan kampung itu. Setelah memakan waktu perjalanan dalam 5 jam, akhirnya aku sampai juga di kampung ini. Namun aku harus terlebih dahulu mencari informasi tentang keberadaan rumah perempuan itu. Beberapa warga menunjukkan letak rumahnya berada di paling ujung kampung. Sedangkan mobilku sudah tidak bisa masuk ke ujung kampung itu karena jalanannya yang begitu sempit. Sementara semua orang menatapku aneh ketika menanyakan keberadaan rumah itu. Kemudian aku diantar pakai motor menuju rumah yang dihuni Ivan. Sungguh kampung ini benar-benar terpencil. Bagaimana Ivan bisa bertahan hidup berada di sini? Jaringan saja kadang dapat, kadang tidak. Rumah Bu Surti kan, Bu? Tanya pengendara motor itu kepadaku. Iya Pak, masih jauh. Tanya aku memastikan. Walaupun aku tidak tahu apakah Bu Surti itu ibu dari perempuan itu. Lumayan Bu, sekitar 45 menit lagi. Sahutnya membuatku benar-benar gusar. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Singkat cerita, akhirnya sampai juga kami di rumah Ibu Surti. Sudah sampai Bu, itu rumahnya. Tunjuk sang pengendara motor itu. Memperlihatkan rumah yang rapi dan bersih dari luar. Terima kasih Pak. Bapak bisa pulang sekarang. Nanti saya minta antar sama anak saya pulangnya. Ucapku pada pengendara motor dan memberikan selembar uang berwarna merah. Iya Bu, terima kasih. Kemudian aku melangkah mendekati rumah itu dan perlahan mengetuk pintunya. Tak 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 tak. Permisi. Permisi. Tak 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 tak. Terdengar bunyi langkah kaki dari dalam sana. Perlahan pintunya terbuka. Terlihatlah seorang lelaki muda yang wajahnya terlihat suram. Ia Ivan putraku. Tanpa menunggu pertanyaan darinya, aku mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Kamu kenapa gak ngabari papa sama mama? Apa kamu baik-baik saja? Istri kamu di mana? Bapak dan ibu mertuamu kemana? Kenapa kamu tidak masuk kantor? Alih-alih Ivan menjawab semua pertanyaanku, dia malah berjalan memasuki salah satu kamar dari rumah ini. Aku pun mengikuti langkahnya yang terlihat aneh. Ia berjalan lurus dan pandangannya kosong. Ia terlihat membuka pintu lemari pakaian dan masuk ke dalam dan menutupnya. Aku pun kesal dengan perbuatan Ivan yang keanak-anakan. Ivan, apa-apaan sih kamu ini? Bukannya menjawab pertanyaan mama, malah main petak umpet kayak anak kecil aja. Perlahan aku membuka pintu lemari pakaian ini. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat pemandangan di dalam lemari tersebut. Aku berteriak histeris, namun pundakku terasa dipukul dari belakang.
Perlahan kesadaranku hilang. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan kita beralih lagi ke sudut pandang Dara. Pagi hari Dara bangun agak siang karena semalam ia kencan dengan pacar barunya. Ia tidak pernah sedikit pun memikirkan keadaan si Rudy, apalagi si Ivan. Ia hanya memikirkan laki-laki yang ia kencani semalam, bernama Alvin. Hatinya sedang berbunga-bunga, karena menurutnya Alvin adalah tipe lelaki yang dicarinya selama ini. Bahkan, ia tidak ambil pusing dengan semua omongan para warga, karena ia merasa puas setelah melakukan semuanya. Bahkan, ia tidak pernah merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Ia sudah berniat merencanakan pernikahan ketiganya setelah 2 bulan kepergian Rudy, dan tak ada seorang pun yang tahu kemana Rudy pergi. Bahkan kedua orang tuanya kini sudah pasrah, karena sudah dicari kemana-mana tapi tidak membuahkan hasil. Sempat mereka shock akan kehilangan putra semata wayang mereka. Tapi mau gimana lagi, inilah kenyataannya. Itulah sebabnya ibu kurang setuju anak kita menikahi perempuan sialan itu, ucap ibunya Rudy kala itu, menyadari anaknya telah hilang tanpa kabar. Sedangkan Bu Surti sendiri juga tidak tahu menahu apa yang sudah terjadi pada putrinya itu. Karena ia berpikir semua normal-normal saja. Tapi nyatanya, menantunya kedua si Rudy tetap juga hilang. Kemudian ia bangkit dari duduknya melangkah ke kamar Dara. Dara, bisa ibu masuk? Ibu mau ngomong sebentar. Iya bu, biar Dara yang keluar. Dari kamar itu terdengar bunyi kerasak-krusuk yang cukup mengganggu pendengaran Bu Surti. Kemudian ia mengintip dari lubang kunci pintu itu. Terlihat Dara sedang mengamankan sesuatu ke dalam lemari pakaiannya. Kemudian Dara perlahan memutar handle pintu. Bu Surti pun mundur beberapa langkah. Ia sangat penasaran dengan isi dalam lemari itu. Ia berinisiatif mau mengecek sendiri jika nanti Dara keluar rumah. Ibu mau ngomong apa? Kamu gak usah menikah lagi ya. Ibu takut calon suamimu itu hilang lagi kayak yang sudah-sudah. Ya ampun bu, kayaknya ibu itu udah kemakan omongan warga deh. Maksud ibu bukan begitu nak. Biar gak diomongin juga. Emang begitu kan kenyataannya. Sudahlah bu, Dara capek jika harus membahas beginian. Lagian kenapa sih mereka pakai cara menghilang? Hah? Harusnya kamu sadar Dara. Apa yang salah dengan diri kamu? Kenapa bisa suamimu dua-duanya meninggalkan kamu? Kamu sadar dong. Mereka yang salah bu, bukan Dara. Mereka yang salah bagaimana? Sementara Ivan maupun Rudy tidak ditemukan dimanapun. Ibu curiga, jangan-jangan kamu ini menumbalkan mereka berdua. Apa sih bu? Sejak kapan Dara menganut ilmu hitam begitu? Sudah ya bu, pokoknya ibu tenang saja. Kali ini calon suami Dara tidak akan Dara habisi. Maksudku tidak akan hilang. Dara akan awasi pergerakannya. Maksudnya kamu habisi bagaimana Dara? Sudahlah bu, Dara mau keluar. Sebentar lagi Alvin mau jemput. Aku mau coba gaun pengantin, ucap Dara yang bergegas ke kamarnya, lalu meraih tas samping dan berjalan ke depan, yang di belakangnya diikuti oleh Bu Surti. Ia sama sekali tidak menghiraukan larangan ibunya agar tidak menikah lagi. Kemudian Bu Surti memastikan Dara sudah pergi keluar agar ia leluasa mengecek kamar anaknya itu. Setelah Dara pergi dengan sang calon suami, Bu Surti melangkah cepat masuk ke dalam rumah, lalu menuju kamar Dara. Ia deg-degan ketika memutar handle pintu itu, seakan di dalam sana ada sesuatu yang telah Dara sembunyikan. Setelah pintu terbuka, ia segera mengunci pintu itu dengan cepat.
Kemudian ia menuju lemari pakaian Dara. Perlahan tangan itu menarik pintu lemari, namun seseorang dari belakang meneriakinya. Ternyata Dara yang melupakan tasnya di atas meja. Namun ia kaget karena ibunya sudah berada di kamarnya. Ibu, ngapain di kamar Dara? Teriak Dara dengan keras ketika mendapati ibunya tengah membuka pintu lemarinya. Gak ngapa-ngapain. Cuman ibu tadi dengar suara seseorang di kamar ini. Ucap Bu Surti berbohong. Suara apaan sih, Bu? Di sini gak ada siapa-siapa. Tutur Dara sembari menarik tangan ibunya, membawanya keluar. Udah, ibu keluar saja. Dara mau kunci pintunya. Kemudian Dara meraih tas yang berada di atas meja tadi, lalu menutup pintu dari luar dan memasukkan anak kunci itu ke lubang kunci. Bu Surti hanya diam mematung, padahal ia sangat penasaran dengan kamar anaknya itu. Apalagi tadi ia sempat mencium bau busuk. Dara pun melangkah keluar dan mengingatkan ibunya agar tidak masuk di kamar itu dengan alasan ia sebentar lagi menikah. Entah apa hubungannya dengan pernikahan dan memasuki kamar itu. Bu Surti hanya menggelengkan kepalanya. Ia pusing melihat tingkah anaknya yang semakin aneh. Sementara di lain tempat, seseorang wanita parubaya sedang berusaha mengumpulkan kesadarannya. Ia perlahan membuka matanya, melihat keadaan sekelilingnya. Namun tak ada siapapun yang ia temukan. Hanyalah suasana gelap dan pengap yang ia temui. Tangan dan kakinya dirantai, namun ia tidak merasakan perih di bagian telapak kakinya, dan kemudian memeriksanya dengan mengangkat kakinya ke atas. Ia begitu histeris setelah mendapati semua jari kakinya telah tiada. Darahnya pun merembes ke lantai. Tangisannya semakin pilu setelah mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya dan juga anaknya. Ia sangat membenci orang yang telah berbuat demikian, walaupun ia belum tahu pasti siapa yang telah melakukan semua ini. Ia menangis memandangi pintu yang tertutup rapat, berharap ada seseorang yang mendengar tangisannya. Kemudian ia tersenyum simpul, karena harapannya tidak sia-sia. Perlahan pintu itu terbuka dan memperlihatkan seseorang yang berpakaian serba hitam dan memakai penutup mata. Seketika harapannya sirna, berganti dengan ketakutan yang semakin bertambah, dan tubuhnya gemetar kala ia menyaksikan pemandangan di hadapannya kini. Ia pun memberanikan diri meneriaki orang misterius itu. Hai, siapa kamu? Ia bertanya dengan bibir bergetar antara takut dan emosi. Mau apa kamu? Dan kenapa melakukan semua ini? Ia masih menahan diri agar tidak kepancing emosi. Perlahan orang misterius itu membuka penutup kepalanya dan melangkah mendekati wanita parubaya yang malang itu. Kemudian ia melakban mulut itu dengan kasar. Tentunya ibu tahu siapa aku kan? Jangan takut, aku hanya ingin mengantarkanmu pulang. Kemudian ia mengeluarkan sebilah pisau yang begitu tajam yang diselipkan di dalam tasnya. Ibu cukup terima takdir dan menyusul anak ibu. Dan aku suka sekali melihat wajah ketakutanmu itu, yang dulu menghina harga diriku. Aku tak tahu pasti apa yang telah kamu katakan tentang diriku, tapi aku bisa merasakannya. Ia menarik kasar rambut wanita itu, kemudian mengarahkan pisaunya ke pipi wanita parubaya itu, dan merobek-robek pipi itu hingga sang pemilik pipi itu berteriak dan merintih kesakitan. Aku mohon, jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Tolong, jangan lepaskan aku. Tolong. Ia terus menjerit, namun orang di hadapannya tidak menghiraukan ceritanya. Ia terus menekan pisau itu lebih dalam hingga darah merembes keluar.
dan terciprat di wajahnya. Ia terus menusukkan pisau itu sampai tulang rahangnya kelihatan. Ia tidak peduli wanita parubaya di hadapannya itu terus menjerit. Yang ada di pikirannya saat ini, wanita ini harus lenyap supaya perbuatan jahatnya tidak terungkap. Kemudian mencabut pisau itu kembali, lalu mendaratkan tepat di bagian jantung dan hatinya. Menusuknya berulang-ulang sampai wanita itu tidak lagi bergerak. Perlahan mata itu tertutup untuk selamanya, meninggalkan bekas luka di mana-mana, hingga wajah dan tubuhnya tak lagi berbentuk. Kemudian orang misterius ini memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu membuangnya di sembarangan tempat. Kemudian berlalu pergi tanpa dosa. Tak, 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 tak. Ibu. Tak, 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 tak. Ibu, buka pintunya. Dara mengetuk pintu dan memanggil nama ibunya. Iya, tunggu sebentar. Kemudian ia membuka pintu, terlihat Dara sedang menggandeng tangan seorang pria yang begitu tampan. Pria itu tersenyum dan menyalami tangan Ibu Surti dan mencium takzin punggung tangan itu. Lalu Bu Surti mempersilahkan pria itu masuk. Sementara Dara sudah berlalu masuk ke dalam kamarnya. Mari nak, masuk, duduk. Iya Bu, terima kasih. Bu Surti ikut duduk dan berbasa-basi dengan pria itu, yang sebentar lagi menjadi anak menantunya, tepatnya menantu ketiganya. Dara belum sempat memperkenalkan Alvin pada ibunya, namun Bu Surti sudah tahu nama pria ini. Nama kamu siapa, nak? Perkenalkan Bu, nama saya Alvin. Alvin seraya mengulur tangannya dengan sopan. Saya ibunya Dara. Oh gini Bu, maksud kedatangan saya mau melamar Dara, anak ibu, ucap Alvin penuh harap. Terlihat Bu Surti sedang memikirkan sesuatu. Ia cukup lama berpikir dan menatap Alvin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ia bergumam dalam hati, Alvin terlalu sempurna untuk Dara, karena ia masih terbayang dengan hilangnya Rudi dan Ivan. Apa kamu yakin dengan Dara? Insya Allah Bu, saya yakin. Tadi juga Dara sudah mengukur baju pengantin Bu. Nah, Alvin ini dari mana? Maaf, kerjaannya apa? Saya dari kota Watu Bu. Pekerjaan saya dosen. Oh gitu. Emangnya kamu ketemu Dara di mana? Saya ketemunya lewat media sosial Bu. Pertama melihat Dara saya sudah kagum padanya. Dia sangat cantik dan anggun seukuran gadis desa. Nah Alvin. Lalu orang tua Nah Alvin di mana? Ibu saya sudah meninggal Bu. Ayah saya sudah menikah lagi. Oh gitu. Oh iya, maaf ya nak. Jadi rencana pernikahan kalian kapan? Kali ini ia akan mengawasi Alvin yang akan menikahi putrinya itu, karena ia tidak mau lagi mendengar menantunya hilang. Sementara dari arah dapur, Dara membawa 3 gelas teh hangat menuju ruang depan di mana Alvin dan ibunya berbincang. Gak apa-apa Bu, untuk pernikahan kami mungkin 2 hari lagi Bu, karena saya juga tidak bisa berlama-lama di sini. Karena saya harus kembali ke kota Bu, pekerjaan saya tidak bisa ditinggal lama-lama Bu. Alvin menjelaskan, namun tatapan matanya tidak lepas dari Dara.